Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru bergabung. Ini materi kita ulangi dari yang minggu kemarin, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin gak sempat minggu kemarin. Silakan. Jadi kita kali ini membahas tutorial ya, dasar-dasar fotografi. Jadi ini sangat dasar sekali. Ya, bisa bermanfaat untuk yang punya atau yang akan beli, ya, yang punya atau yang akan beli, ya, baik itu DSLR atau kamera-kamera yang lain. Jadi itu ya, lumayan ada 12 orang ya sekarang yang online, ya, 12 yang lagi nganggur ini kayaknya malam minggunya ini ya. Ini agenda hari ini kita membahas jenis-jenis kamera, ya, kemudian komposisi pada fotografi, kemudian exposure, apa itu exposure, kemudian aliran seni fotografi, kemudian olah digital ya. Ini kalau yang olah digitalnya mungkin sangat sedikit sekali ya, karena biasanya kalau kita di fotografi itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau kita ikuti dalam suatu lomba gitu ya, tidak boleh mengolah secara berlebihan ya. Secara berlebihan itu artinya misalnya ada foto objeknya itu dikurangi kemudian ditambahkan, itu nggak boleh. Jadi biasanya cuman dipotong atau cropping, kemudian setelah itu ditambah misalnya bagian terangnya atau gelapnya seperti itu, atau diubah ke black and white. Langsung saja, ini adalah jenis-jenis kamera ya, jenis-jenis kamera saku, mungkin sudah banyak yang punya ya. Jadi yang dimaksud dalam kamera saku ini nanti HP mungkin masuk dalam kamera saku ya, jadi termasuk kategori kamera saku. Ini bisa sebutan lainnya adalah pocket kamera atau consumer kamera, kemudian atau point shot ya, ini sama. Kemudian setelah kamera saku, DSLR ya. Saya lihat di sini mbak-mbak, mas-mas banyak yang sudah mempunyai DSLR ya, atau yang nggak punya kayaknya ada rencana beli DSLR. Sebelum membeli atau barangkali sudah terlanjur punya, nggak tahu apa itu DSLR, singkatannya ini digital single lens reflex ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada prosumer. Prosumer itu professional consumer. Jadi ini tengah-tengahnya antara kamera saku dan DSLR. Kemudian ada mirrorless interchangeable lens kamera. Jadi ini seperti DSLR tapi yang kecil ya. Bedanya nanti kalau yang mirrorless nggak ada ininya, ini adalah lensa ya. Ini cara kerja DSLR. Jadi yang pertama ini adalah lensa. Ini lensa nomor 1. Ini nomor 1 ya. Kemudian ini reflect mirror. Jadi kalau misalnya di sini ada orang gitu ya. Wes, gambarannya orang gini aja, orang-orangan gini ya. Ini masuk. Jadi bayangannya masuk ke dalam kamera kita melalui, pertama adalah lensanya, kemudian setelah itu dipantulkan oleh suatu cermin ya, suatu cermin datar ya. Kemudian dipantulkan lagi yang ini, yang kotak ini, bukan kotak ya, ini. Nah, yang ini adalah pentaprism. Jadi ini adalah sejenis kayak prisma gitu, yang tujuannya adalah memantulkan
Agar apa? Agar bayangan orang tadi itu sampai ke mata kita. Ini adalah mata kita yang nginceng di sini. Nah, ngincengnya ini tempatnya namanya viewfinder ya, di sini. Ini mata ini. Nah. Kemudian diantaranya DSLR itu adalah prosumer, ya, professional consumer. Ini adalah kameranya kecil, hampir sama dengan kamera saku, cuman bisa diatur secara manual. Nah, apa yang diatur secara manual itu biasanya aperture, kemudian shutter speed ya. Ini aperture atau shutter speed. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ini MLC, mirrorless interchangeable lens camera, itu nanti saya terangkan lebih lanjut. Kemudian ini, apakah saya kalau cuman mempunyai kamera saku dapat menghasilkan gambar yang bagus? Itu dapat ya, bagus. Misalnya itu kalau di YouTube dilihat itu ada ada beberapa contoh ya, profesional fotografer yang menggunakan kamera HP atau kamera yang sangat murah sekali itu menghasilkan gambar-gambar yang bagus ya. Kemudian ini saya mengquote dari beberapa fotografer. Yang pertama adalah your best camera is the one you have with you. Jadi artinya ya kamera yang paling bagus adalah kamera yang kita punyai ya. Ya. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kamera itu dianggap kita sudah sudah mengenal secara detail kamera tersebut. Artinya secara detail apa? Kita sudah baca buku manualnya, bagaimana mengaturnya, aperture, kemudian shutter speed, kemudian yang lainnya ya. Jadi biasanya kalau misalnya yang nggak tahu, jadi misalnya saya kebetulan megang kamera yang prosumer itu adalah Lumix LX ya, LX5. Kemudian kalau yang DSLR itu Sony. Kemudian saya pinjam, misalnya Mbak pinjam punyanya, saya lihat Canon atau Nikon. Wah, ini juga ya bisa kalau misalnya saya cuma mengatur aperture sama shutter speed. Tapi kalau misalnya fungsi-fungsi yang lain itu kurang optimal, karena tiap kamera itu mempunyai tempat pengaturan yang sendiri-sendiri ya. Jadi apalagi yang belum pernah megang itu ya agak sulit, mungkin butuh waktu setengah jam untuk melihat secara detail. Kemudian ini saya juga mengquote teman saya juga, ini tutor UT juga, ini Pak Erli ya. Ini fotonya banyak sekali dan bagus-bagus ya. Beliau adalah street fotografi ya, street fotografi yang bagus. Ini dulu ngomong jenis atau merek kamera tidak menentukan. Jenis ini maksudnya kamera saku, baik itu prosumer atau DSLR itu, atau mereknya. Jadi kan ada yang saya suka Canon, saya suka Sony, itu bagus mana? Ya nggak mesti, ya tergantung sejauh mana kita memaksimalkan kamera tersebut ya. Nah ini, jenis atau merek kamera tidak menentukan bagus tidaknya hasil foto tersebut ya, itu. Jadi kita lanjutkan. Nah ini, sebentar saya mau ngecek dulu rekamannya sudah jadi atau belum, ini nanti nggak jadi lagi, bentar ya.